Siapa yang sudah nonton drama Korea yang satu ini? Ya betul, Weak Hero Class 1. Drama ini sangat mimin rekomendasikan. Drama tentang siswa yang menentang perlakuan bullying. Tapi khusus untuk usia 18 tahun ke atas ya, karena adegan baku hantamnya sangat tidak ramah. Kali ini, Mimin akan bercerita secara garis besar untuk episode 3 dan 4. Simak ceritanya berikut ini ya. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin. Diawali dengan Gil-soo yang tidak terima karena Sok-dae tidak menerima panggilannya, yang akhirnya ia memukuli Sok-dae hingga tangannya cedera. Yoon Si-eun yang awalnya tidak pernah menghabiskan waktu liburnya untuk bermain, namun sekarang setelah berteman dengan An Soo-ho dan Bum Sok, ia mulai bergaul dengan mereka. Mereka lebih sering makan di luar dan karaoke. Di perjalanan pulang, tiba-tiba turun hujan yang kemudian Yoon Si-eun mampir ke Toserba dengan membeli payung. Tak disangka, ia malah bertemu dengan Young-gi. Ternyata, di Toserba, Young-gi sedang mencuri lipstik. Tak ingin ketahuan oleh penjaga toko, ia berpura-pura menjadi teman Si-eun dan menebeng payung Si-eun. Setelah kejadian itu, ternyata Young-gi mulai tertarik kepada Si-eun yang kemudian mengajaknya makan tteokbokki dan menukar nomor telepon. Di hari berikutnya, yang pada akhirnya Yongbin harus pindah sekolah karena kejadian tempo hari, saat mengemasi barangnya, ia kemudian menghampiri Yoon Si-eun dengan mengatakan sesuatu. Ia memohon kepada Si-eun untuk menemui pengacaranya agar ia tidak dipindahkan ke panti asuhan remaja. Dan Si-eun menyetujuinya. Setelah diajak ke suatu tempat, ternyata semua itu hanya omong kosong Yongbin. Yongbin sengaja mempertemukan Si-eun dengan Gil-soo karena ia tidak terima atas kejadian tempo hari. Di sini Gil-soo menuduh bahwa An Soo-ho yang telah melukai tangan Sok-dae dan harus mengganti biaya perawatannya sebesar $15.000. Dalam waktu 3 hari, An Soo-ho harus membayar biaya tersebut. Kalau tidak, maka ia akan dibunuh oleh Gil-soo. Setelah kejadian itu, selama 3 hari berturut-turut, Yoon Si-eun, An Soo-ho, dan Bum Sok diikuti kemanapun mereka pergi. Tak tahan dengan itu, Bum Sok mengambil jam tangan ayahnya dan menjualnya untuk membayar kepada Gil-soo. Namun, An Soo-ho menolak. 그대로 가져가서 이거 시계 찾아. Yoon Si-eun kemudian teringat dengan Young-gi dan kemudian menghubunginya. Ia mencari tahu siapa sebenarnya Gil-soo ini. Young-gi menceritakan semuanya yang ternyata ia juga ingin memenjarakan Gil-soo. An Soo-ho berusaha memancing Gil-soo untuk membawanya ke markas tempat mereka agar Yoon Si-eun membawa polisi ke tempat mereka dan menangkap mereka. Namun rencana mereka gagal karena Gil-soo mengetahui niat tersebut. Di sini, Soo-ho ditangkap dan diculik dengan Bum Sok. Mereka dibawa ke taman bermain yang sudah tidak terpakai. Sok-dae mulai tersadar akan keinginan Young-gi yang akhirnya ia tidak berpihak lagi kepada Gil-soo. Tapi Sok-dae tidak bisa mengalahkan Gil-soo. Kemudian Yoon Si-eun muncul dengan bunyi sirene dari smartphone-nya untuk mengalihkan perhatian Gil-soo dan anak buahnya. Di sini terjadi baku hantam antara mereka, yang pada akhirnya Gil-soo berhasil ditangkap polisi walaupun An Soo-ho dan Bum Sok hampir terbunuh. Berkat peristiwa ini, Young-gi menjadi akrab dengan An Soo-ho dan Yoon Si-eun. Lalu Young-gi menumpang untuk tinggal di rumah An Soo-ho dan Soo-ho mengiyakannya. Di akhir episode, ditampilkan ayah Bum Sok yang menghajar Bum Sok karena peristiwa tersebut. Gimana menurut kalian tentang drama ini? 있잖아, 나한테 반했냐? 적당히 해라. 근데 이걸 어쩌지? 난 시은이 건데.